Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika Diman 2 Sukaumi. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Jangan lupa like and subscribe ya. Klik loncengnya untuk semua. Baiklah, materi kali ini kita akan membahas tentang vektor satuan dan perkalian vektor. Materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di channel YouTube dengan akun Joharudinur. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Oke, vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan itulah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor satuan ini juga digunakan untuk menentukan posisi titik materi pada suatu bidang atau dua dimensi, maupun posisi titik materi pada suatu ruang tiga dimensi. Misalkan dalam Kartesian ada sebuah sumbu X ini arahnya ke kanan, sumbu Y yang arahnya ke atas, dan sumbu Z yang arahnya ke bawah. Vektor satuan untuk sumbu X itu biasanya dilambangkan dengan I. I-nya kecil ya. I pakai topi. Kemudian sumbu Y. Sumbu Y itu dilambangkan dengan J. J-nya pakai topi juga. Dan sumbu Z itu dilambangkan dengan X. X-nya pakai topi. Ingat, sumbu X itulah I. Sumbu Y vektor satuannya adalah J. Dan sumbu Z vektor satuannya adalah K. Misalkan kita ambil contoh sebuah vektor yang terletak pada dua sumbu X dan Y. Sini ada sebuah vektor terletak pada sumbu X dan Y. Misalkan sini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Oke. Ini ada sebuah vektornya. Katakanlah vektor A. Vektor A ini terletak di sumbu X dan di sumbu Y. Maka bagaimana komponennya? Nah, untuk komponen vektor A ini, untuk sumbu X-nya, berarti di sini adalah kita ambil tarik garis dari sini sampai batas ini, berarti AXI artinya vektor A pada sumbu X arahnya I. Jadi, kalau I-nya positif berarti dia ke kanan. X positif ya, kanan berarti. Kalau negatif ya ke kiri. Untuk sumbu Y-nya ya kita tarik lagi garis. Maka untuk sumbu Y-nya nih besarnya dari sini ke atas ini, berarti sini AYJ. Berarti vektor A pada sumbu Y arahnya J. Jadi kalau kita tuliskan vektor A yang barusan komponennya itu, bahwa vektor A itu kalau sama juga dengan untuk sumbu X-nya berarti AXI plus untuk sumbu Y-nya AYJ. Bagaimana besarnya? Nilainya atau panjang vektor A itu. Panjang dari sini, dari pangkalian ke ujung ini. Nah, untuk besarnya atau panjang vektor A itu, kita menggunakan persamaan Pitagoras. Bahwa yang namanya besar atau panjang itu bukan vektor, maka tidak ada panahnya. Itu skalar, berarti A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini nilainya, nilai vektor A pada sumbu X, berarti nilainya AX dikuadratkan tambah AY dikuadratkan. Oke, contoh ini. Tentukanlah resultan dan selisih dari dua vektor berikut. Berarti kalau resultan itu penjumlahan, kalau selisih berarti pengurangan. Vektornya vektor P nilainya 3i plus 5j dan vektor Q nilainya 4i dikurang 6j. Ada dua buah vektor. Untuk resultan ini penyelesaiannya, resultan atau penjumlahannya di sini berarti vektor P plus vektor Q. Ini penjumlahan resultan. Maka untuk vektor P-nya kita tulis lagi berarti 3i tambah 5j plus vektor Q-nya kita tulis lagi 4i dikurang 6j. Nah, untuk penjumlahan ini atau resultan vektor itu, kita jumlahkan vektor satuan yang sama. Artinya di sini i dengan i kita jumlahkan. Berarti 3i kita jumlahkan dengan 4i. 3i plus 4i. Plus. Kemudian vektor satuan yang j. Berarti 5j dikurang 6j. Ya, ini tambah. Ini 5j oke, dikurang 6j. Sekali lagi, penjumlahan itu kita menjumlahkan vektor satuan yang sama. Maka ketika dijumlahkan nih, 3i ditambah 4i, berarti 3 tambah 4, 7i. Ya.
Terus di sini 5J dikurang 6J berarti negatif 1J. 1 kali J sama dengan J. Negatif J. Oke. Sekarang selisih atau pengurangan. Kalau pengurangan berarti vektor P dikurang vektor Q. Kita tuliskan lagi vektor P-nya adalah 3I plus 5J dikurang lagi. Vektor Q-nya kita tulis lagi 4I dikurang 6J. Ini juga sama. Berarti vektor satuan yang sama kita kurangkan. Berarti sini 3I dikurang 4I, oke, plus 5J. Nah, di sini negatif 6J. Berarti negatif kali negatif. Jadi positif. Berarti 5J plus 6J. Jadi plus ini dari mana nih? Negatif 6J ini kali negatif yang di depan. Jadi positif ya. Maka vektor P dikurangi vektor Q itu nilainya akan sama juga dengan nih. 3 dikurang 4 berarti 1. 1 kali I. Kemudian 5 tambah 6 itu 11. Kali J berarti 11J. Oke. Oke, kemudian ini tentang perkalian vektor. Perkalian vektor itu terbagi dua. Yang pertama, ada yang namakan dengan perkalian titik atau dot product. Lambangnya ini titik. Yang kedua, perkalian silang atau cross product. Ini, lambangnya X. Sekali lagi, perkalian vektor di sini ada dua. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Ini untuk perkalian titik. Sifat-sifat dari perkalian titik. Harus diingat nih, sifat-sifatnya. Ini sebagai syarat ini. Yang pertama, kalau vektor satuannya sama dikalikan, contoh misalkan I dot I. Jadi vektor satuan sama dikalikan, itu nilainya akan sama dengan J dot J, akan sama juga dengan nilainya K dot K, yaitu 1. Jadi artinya di sini I dot I itu 1 nilainya, J dot J 1 juga, K dot K juga 1. Ya. Tetapi kalau vektor satuannya sama, beda dikalikan, kalau beda kita kalikan, maka ini I dot J ini kan beda. Itu nilainya akan sama juga dengan I dot K, akan sama juga dengan J dot K, yaitu nilainya 0. Jadi sini kalau vektor satuannya beda dikalikan, kali titik maksudnya, nilainya itu 0. Jikalau sama itu 1. Ingat itu ya. Di perkalian titik itu kalau vektor satuannya sama itu nilainya 1, kalau vektor satuannya beda dikalikan jadi 0. Contoh misalkan di sini. Hitunglah hasil perkalian titik antara dua vektor berikut. Ini vektor P, misalkan nilainya I plus 2J dikurang 3K. Dan vektor Q, nilainya 4I dikurang 5J plus 6K. Nah, bagaimana perkalian titiknya? Kalau untuk menyelesaikannya, di sini vektor P dot vektor Q. Anda harus tulis ya, vektor P dot vektor Q. Itu besarnya akan sama juga dengan vektor P-nya kita tulis lagi. I plus 2J dikurang 3K, dot, kita tulis lagi dot, vektor Q-nya kita tulis lagi, 4I dikurang 5J tambah 6K. Maka untuk menyelesaikan perkalian titik ini, vektor P dot vektor Q, ya kita kalikan vektor satuan yang sama. Kenapa? Karena vektor satuan yang sama itu memiliki nilai, yaitu 1. Kalau vektor satuannya beda, itu 0, berarti nggak usah dikalikan, ya. Yang sama saja yang kita kalikan. Berarti di sini kita kalikan I dengan I. Nah, sini berarti ada 1 ya. I itu berarti mengandung 1I. Berarti 1 kali 4. Nah, kita tulis 4. Nah, 1 kali 4 itu 4. I dot I. Kita tulis I dot I. Oke. Kemudian, yang J berarti ya. Ini. Yang 2J kita kalikan dengan negatif 5J. Kalau kita tuliskan di sini. Plus 2 dikali negatif 5. Berarti negatif 10. Oke. J dot J. Yang terakhir di sini negatif 3K dikali dengan positif 6K. Berarti negatif 3 dikali 6. Nah, ini berarti negatif 18. K dot K. Maka hasil akhirnya ingat I dot I itu sama dengan 1. J dot J itu 1. K dot K juga 1. Maka vektor P dot vektor Q nilainya akan sama juga dengan 4. Nih, 4. Dari sini 4 kali 1 kan 4, dikurang 10 kali 1 berarti 10, dikurang 18 kali 1 adalah 18. Nah, jumlahnya negatif 24. Nilai ini, negatif 24 ini,
kalau disimpulkan bahwa perkalian titik itu menghasilkan besaran sekalar, hanya menghasilkan angka saja. Sekali lagi ya, kesimpulannya di perkalian titik itu menghasilkan besaran sekalar. Kenapa? Karena perkalian titik itu menghasilkan nilai saja atau angka saja. Yang berikutnya nih perkalian silang atau cross product, ya lambangnya X ya. Nah, untuk sifat-sifat perkalian silang ini, kalau vektor satuannya sama dikalikan, nih misalkan I cross I, itu nilainya akan sama juga dengan J cross J, akan sama juga dengan K cross K, sama dengan 0. Nah, sini untuk perkalian silang, kalau vektor satuan sama dikalikan, itu nilainya 0. Beda dengan tadi perkalian titik. Kalau perkalian titik nilainya 1. Kalau perkalian silang itu jadi 0. Kalau beda bagaimana? Artinya kalau vektor satuannya beda kita kalikan bagaimana? Nah, maka untuk beda ini ada sebuah siklus. Harus diingat siklus. Di sini ada positif jika searah dengan putaran jarumnya, artinya bernilai positif nanti kalau searah dengan putaran jarum jam. Misalkan di sini kita tuliskan vektor satuan I di sini, ini vektor satuan J-nya, ini vektor satuan K-nya. Nah, kita kalikan misalkan di sini ya. Vektor satuan I kita kalikan dengan J. Artinya di sini I cross J. Ini kan arahnya begini. Ini searah dengan putaran jarum jam. Maka nilainya akan sama dengan di sini K. K-nya positif. Kalau kita bisa nih. I cross J. I cross J, maka nilainya sama dengan positif K. Karena searah putaran jarum jam. Yang kedua, J cross K. Maka nilainya akan sama dengan ya I. J cross K sama dengan I. Kemudian K cross I. Maka nilainya akan sama dengan positif J. Ya. Gampang ya, mudah ya. Nah, kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik, misalkan di sini I cross K. Kalau dibalik berarti negatif J. Sekali lagi, artinya kalau arahnya terbalik dengan putaran jarum jam, maka nilainya negatif. Kalau searah positif, kalau terbalik berarti negatif. Kemudian, misalkan di sini K cross J, berarti negatif I. Karena dia berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Terus J cross I, maka negatif K. Mudah ya? Oke, contoh di sini. Hitunglah hasil perkalian silang antara dua vektor berikut. Ini vektor yang tadi ya. Vektor P besarnya I plus 2J dikurang 3K. Dan vektor Q besarnya 4I dikurang 5J plus 6K. Nah, penyelesaiannya di sini. Vektor P cross vektor Q. Ingat, kalau perkalian silang berarti cross. Ada tanda kalinya. Itu besarnya. Di sini P-nya kita tulis lagi. I plus 2J dikurang 3K cross vektor Q-nya 4I dikurang 5J plus 6K. Nah, untuk perkalian silang, ingat perkalian silang itu yang ada nilainya itu vektor vektor satuan yang beda. Kalau vektor satuan yang sama dikalikan itu kan 0, maka kita mengalihkan vektor satuan dengan yang vektor satuan yang beda. Misalkan begini. Nih. Vektor P kali vektor Q ya. Misalkan di sini berarti I kita kalikan dengan J, jangan dengan I. Kalau I dengan I itu sama dengan 0. Berarti kita kalikan I dengan J. Berarti di sini 1I cross negatif 5J. Oke, kalau kita tuliskan di sini. Berarti 1 kali negatif 5 berarti negatif 5 I cross J. I cross J. Itu satu. Yang kedua, nanti berarti I harus dikalikan lagi dengan K. Oke, karena beda kan? Nah, di sini berarti I cross 6K. Di sini 1 kali 6 berarti gini. Ini plus ya. 1 kali 6 berarti 6 I cross K. Kemudian berarti sekarang yang kedua yang J. Berarti di sini 2J ini positif nih. Cross 4I. Jangan dengan J lagi, tapi dengan yang beda. Berarti 2J cross 4I. Kalau kita tuliskan nih. 2 kali 4 ini positif berarti 8 J cross I. Lalu berarti 2J dengan 6K. Oke, berarti 2 kali 6 positif 12 J cross K.
Ya. Nih, sekarang yang K-nya. Negatif 3K dengan 4I. Berarti negatif 3 kali 4. Berarti negatif 12. Nih kalau kita tuliskan. K cross I. Oke, yang terakhir. Negatif 3K berarti dengan negatif 5J. Ya. Kalau kita tuliskan di sini berarti negatif 3 kali negatif 5. Positif 15. K cross J. K cross J. Oke. Maka perkalian vektor P dengan vektor Q, perkalian silang ya. P vektor P cross vektor Q, ya nilainya. Di sini kita salah satu nih, kita bahas. Negatif 5, kita tuliskan negatif 5 nih. I cross J, ingat kalau I cross J sama dengan positif K. Kita tuliskan I cross J berarti positif K. Kemudian yang ini plus positif 6 atau plus 6 nih. Plus 6 I cross K. Ingat I cross K itu adalah negatif J. Oke, negatif J. Sini lagi 8. Positif 8 J cross I. J cross I itu negatif K. Positif 12 nih. 12 berarti J cross K. J cross K itu sama juga dengan I. Oke. Negatif 12 yang ini berarti K cross I. K cross I berarti sama juga dengan J. Lalu 15, oke. K cross J berarti kalau K cross J negatif I. Itu ya. Nah, perkalian silang dari vektor P dengan vektor Q. Nah, yang kita satukan yang vektor satu yang sama. Ya, misalkan di sini I dengan I, berarti yang 12 mana yang I yang ini positif 12I, berarti kita tulis lagi 12I dikurang 15I yang mana yang ini positif 15 kali negatif I ya, berarti negatif 15I. Artinya I dengan I kita dekatkan, kita gabungkan saja. Lalu yang J-nya, berarti di sini 6 kali negatif J berarti negatif 6J dan negatif 12 kali J negatif 12J. Kemudian yang K-nya berarti ini negatif 5K, okay. Dan 8 kali negatif K berarti negatif 8K. Artinya, kenapa kita gabungkan? Kalau kita gabungkan seperti ini, nanti yang vektor satuannya sama bisa kita jumlahkan. Karena tadi itu penjumlahan bahwa bisa dijumlahkan kalau vektor satuannya sama. Maka di sini perkalian vektor P cross Q 12I dikurang 15I berarti negatif 3I. Negatif 6J dikurang 12J berarti negatif 18J. Negatif 5K dikurang 8K berarti negatif 13K. Maka nih perkalian silang vektor P dengan vektor Q nilai, ada arah. Ini nilainya, ini arahnya yang vektor satuan ini, IJK itu. Ya kalau disimpulkan bahwa perkalian silang itu menghasilkan besaran vektor. Kalau tadi perkalian titik itu menghasilkan besaran skalar, angka saja. Kalau perkalian silang itu menghasilkan angka dan arah. Arahnya itu dilambangkan oleh vektor satuan. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.